Kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillah, pada hari ini kita sedang membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5. Kita lanjutkan kembali. Sebelum jeda pariwara, kita sudah mencoba membahas hukum-hukum tajwid apa saja yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 dari awal ayat sampai wakaf pertama. Kita ulang kembali bacaannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seperti itu, alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasannya setengah ayat lagi dari wakaf sampai ke penghujung ayat. Kita simak bacaannya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Alhamdulillah. Di kalimat terakhir wa bil akhirati hum yuqinun, di lafaz ini kita menemukan setidaknya ada 3 huruf yang termasuk ke dalam kategori huruf al-halqu atau huruf tenggorokan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas huruf-huruf halqu, diantaranya huruf H dan huruf H. Namun pada hari ini saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung juga mungkin, untuk pelafalan huruf-huruf halqu atau huruf-huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan ada 3 kelompok. Pertama, bagi huruf halqu yang termasuk kategori aqsal halqu atau bagian pangkal tenggorokan. Di bagian pangkal tenggorokan terdapat 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf H, sehingga pelafalannya menjadi ketika huruf A disampaikan, ketika huruf A dibunyikan, maka jika dipegang bagian pangkal tenggorokan akan sedikit bergetar bagian pangkalnya. A, I, U, Ba. Ketika A-nya disukunkan, maka suaranya akan terdengar seperti tersentak atau terjeda. Ba. Seperti itu. Untuk melafadzkan huruf H pun demikian. Huruf H dilafadzkan dari bagian pangkal tenggorokan. Hati-hati jangan sampai melafadzkan huruf H tapi menggunakan suara dada sehingga terdengar menjadi sangat berat. Ah, ha, hi, hu. Terlalu berat sehingga kita naikkan suaranya sampai ke bagian pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, seperti itu. Kemudian di kelompok kedua, yaitu bagian wasatul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Di kelompok ini, di wasatul halqi ada huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Jadi jika ada yang berbicara bahwa huruf yang paling dalam atau huruf yang paling jauh makhrajnya adalah huruf A, itu kurang tepat, karena sebetulnya huruf yang paling jauh makhrajnya adalah huruf hamzah dan huruf A. Sedangkan huruf ain dan huruf ha berada di bagian wasatul halqi atau bagian tengah tenggorokan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafadzkan huruf ain adalah huruf ain yang kadang masuk hidung. Untuk mengantisipasinya, sahabat silakan mencoba melafadzkan huruf ain dengan cara menutup hidungnya. Seperti itu. Kemudian bagian kelompok ketiga adalah huruf ghain dan huruf kha. Kedua huruf ini ketika dilafadzkan akan terdengar sedikit suara dengkuran. Kha, kha, gho, seperti itu. Keduanya termasuk huruf-huruf tebal, juga termasuk kategori huruf-huruf isti'ala. Gho, kho. Hati-hati ketika 2 huruf ini dilafadzkan, terutama dalam keadaan sukun. Jangan sampai membunyikan huruf ghain dan huruf kha menjadi mantul, sehingga bunyinya terdengar seperti malgu, atau akhro. Seperti itu. Itu tidak dibenarkan, karena huruf ghain dan huruf kha dilafadzkan dengan suara yang mengalir. Seperti itu. Di dalam ayat keempat, kita menemukan ada 3 huruf, diantaranya huruf hamzah, huruf kha, dan huruf ha.
Wabil akhirati ketika melafadzkan a, suaranya diasalkan dari bagian pangkal tenggorokan. Wabil bil akhirati. Ketika melafadzkan huruf ro, jangan sampai huruf ro-nya terlalu tebal sehingga lidahnya terlalu bergetar sangat banyak. Akhiro, atau bergetar terlalu tipis. Akhiro. Nah, usahakan ketika melafadzkan huruf ro, posisi lidah naik ke bagian langit-langit, juga diberi getaran, tapi jangan sampai getarannya terlalu banyak. Akhiro, ro, seperti itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Hati-hati ketika melafadzkan bunyi H, jangan sampai huruf H-nya terdengar dari bagian pangkal tenggorokan. Jangan sampai terdengar dari bagian dada, melainkan dilafadzkan dari bagian pangkal. Hum, jangan terlalu berat. Hu, itu terlalu dalam. Dilafadzkan dari bagian pangkal. Akhirati hum yuqinun. Satu lagi yaitu ketika melafadzkan huruf mim sukun bertemu dengan huruf qaf. Ketika membaca hum yuqinun, bunyi mim tidak ditahan terlalu lama, sehingga jangan sampai menimbulkan bunyi mendengung hum yu. Tidak, tapi bunyi mimnya dialirkan saja. Wabil akhirati hum yuqinun. Seperti itu. Kita sempurnakan ke bunyi ayatnya dari awal sampai ke akhir ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita sempurnakan bunyi melafadzkan Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi dan mengirimkan rekaman suaranya untuk kita review sama-sama, boleh sahabat-sahabat mengirimkannya melalui nomor call center kami di nomor 082218311090. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, untuk kemudian kita lanjutkan ayat 5 setelah pariwara. Tetaplah bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku.